Terima kasih Yang Mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Nota pembelaan pledoi atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor register PDS 10-Serang-08-2021 dalam perkara nomor 21 Pitsus TPK-20 2021 PN Serang atas nama terdakwa TB Asep Subhi SOS bin Ahmad Baidowi, diajukan oleh tim penasihat hukum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa yang terhormat, hadirin sidang yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kami tim penasihat hukum terdakwa dapat menyelesaikan dan menyampaikan pembelaan pledoi untuk dan atas nama terdakwa TB Asep Subhi SOS bin Ahmad Baidowi dalam persidangan ini. Sepatutnya pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat dan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum atas upayanya seiring dengan rasa lelah sepanjang perjalanan proses waktu untuk pemeriksaan perkara terdakwa ini, dan kami yakin semua pihak sependapat upaya keras yang disertai rasa lelah itu tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban hukum semata, akan tetapi tugas mulia ini telah dijalankan bersama-sama untuk tujuan yang sama, menegakkan kebenaran dan keadilan menurut hukum. Pembelaan ini kami sampaikan tentunya bukanlah semata-mata hendak membela kesalahan terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, akan tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan telah terlebih dahulu memperoleh keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya dalam perkara ini. Pembelaan ini adalah salah satu alat atau kelengkapan peradilan membantu Yang Mulia Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan itu kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi hukum, terdakwa dan masyarakat. Bahwa untuk memudahkan pemahaman pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan. 2. Tentang surat dakwaan dan analisis surat dakwaan. 3. Tentang surat tuntutan dan analisis surat tuntutan. 4. Fakta dan analisis fakta persidangan. 5. Analisis yuridis. 6. Kesimpulan. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, Saudara terdakwa yang kami hormati, hadirin sidang yang berbahagia, bahwa terdakwa yang saat itu menjabat sebagai pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang yang mendapat tugas sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuatkan proposal pengajuan pencairan dan pelaporannya bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan saat itu sebanyak 30 pondok pesantren. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka pada tahun 2019 pada saat mau mengajukan pencairan dana hibah tahap 2 dimaksud TB Asep Subhi SOS bin Ahmad Baidowi telah mengundurkan diri dari kepengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang. Namun ada 10 pondok pesantren yang tetap minta dibantu dengan alasan pengurus yang baru yang menggantikan belum pengalaman dalam hal pengurusan proposal, sehingga selaku pemohon bantuan dana hibah untuk pondok pesantren sekaligus orang yang diminta tolong oleh 10 pimpinan pondok pesantren lain berada di wilayah Pandeglang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 dalam melakukan permohonannya telah bersandar dan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu 1. Terdapat Peraturan Gubernur Banten nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten, junto Peraturan Gubernur Banten nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten nomor 10 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, yaitu pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, pasal 8 ayat 1, 2 dan 3, pasal 9 ayat 3 dan pasal 11. 2. Terdakwa
adalah menjabat sebagai pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang yang mendapat tugas sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuatkan proposal pengajuan pencairan dan sekaligus melaporkan bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan. 3. Terdakwa adalah telah keluar dari kepengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2019. 4. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten junto Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, yaitu pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 8 ayat 1, 2, dan 3, pasal 9 ayat 3, dan pasal 11. Terdakwa selaku pimpinan pondok pesantren Darul Hikmah yang berada di daerah Pandeglang mengajukan proposal dana hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten secara mandiri. 5. Terdakwa diminta oleh 10 pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang yang membantu membuatkan proposal, mengajukan proposal pencairan dana dan memberi laporan pertanggungjawaban pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. 6. Ke 10 pimpinan pondok pesantren yang meminta tolong kepada terdakwa TB Asep Subki Esos bin Ahmad Baidowi sepakat dan berjanji akan memberikan imbalan jasa atas pembuatan proposal, pengajuan proposal pencairan dana dan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana hibah tahap 2 yang cair dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. 7. Proposal yang diajukan baik milik terdakwa pondok pesantren Darul Hikmah dan 10 pondok pesantren yang minta tolong diuruskan oleh terdakwa pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahun 2019 tahap 2 berhasil dan cair masing-masing sebesar 30 juta rupiah. 8. Dana hibah yang cair dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 langsung masuk ke rekening pada pesantren yang mengajukan. 2. Tentang surat dakwaan dan analisis surat dakwaan bahwa penuntut umum mendakwa terdakwa 1. Irwan Santoso SHUT dan kawan-kawan dengan dakwaan sebagai berikut dianggap dibacakan. Silakan. Lanjut, bahwa di awal pemeriksaan perkara ini